Di tangan gue sekarang udah ada smartphone kelas low end lah ya, bisa dibilang, yang umurnya tuh sekitar 3 bulanan sekarang, karena dia di launching pada akhir tahun lalu. Sekarang harganya udah di korting sob, 1,5 jutaan aja. Ya, smartphone yang gue maksud adalah Redmi 8. Satu pertanyaannya nih buat Redmi 8. Apakah di tahun ini masih worth it untuk dibeli atau enggak? Karena harganya sekarang udah lebih murah, tapi ya cocok nggak nih, layak nggak nih buat dibeli di tahun ini? Gue akan menjawabnya lewat review performa dari Redmi 8. Stay tune! Sebelum masuk ke review performa atau uji performa sama bahas soal spesifikasinya sedikit, gue mau ngasih tahu satu alasan sih kenapa harus review performa buat ngejawab layak beli atau enggak. Jadi performa atau kemampuan smartphone tuh masih jadi tolak ukur salah satunya yang dipakai oleh konsumen Indonesia saat membeli smartphone, termasuk gua. Rata-rata biasanya konsumen nanya, prosesornya apa nih? Bisa dipakai main game semua nggak nih? Terus baterainya awet apa enggak? Gitu. Jadi performa jadi salah satu tolak ukur sampai sekarang, selain kamera memang. Makanya gua memilih untuk review performa buat ngejawab atau menilai layak beli atau enggak nih Redmi 8 di tahun ini. Sekarang masuk ke spek deh. Smartphone ini udah punya layar yang ukurannya cukup besar sih, 6,22 inci. Resolusi maksimalnya SD+. Terus ada notch atau poni, bentuknya waterdrop sebagai tempat buat kamera depan, resolusinya 8 megapiksel. Bezelnya cukup tebal di bagian bawah dan juga ada logo Redmi di bagian bawahnya, ya kayak mirip Huawei Nova 2i, masih ingat? Terus smartphone-nya Nokia juga kan merek-mereknya ada di sini, ya mungkin terinspirasi dari situ. Bahas soal dapur pacunya sedikit. Dapur pacunya dia pakai prosesor Snapdragon 439, proses fabrikasinya 12 nanometer. Terus ada dua jenis RAM sama storage, 3GB, 32GB atau 4GB, 64GB. Smartphone yang gue pakai ini 464 konfigurasinya. Terus baterainya goceng 5000 mAh dengan fast charging 18 watt. Smartphone 1 jutaan udah fast charging 18 watt. Ya, it's okay gitu. Terus kameranya ada dua di bagian belakang, 12 megapiksel dan lensa depth 2 megapiksel. Sekarang kita masuk ke uji performanya sob. Nah, di uji performa ini gue pakai beberapa aplikasi. AnTuTu Benchmark, 3D Mark, PC Mark, Battery Lock, sama Game Turbo bawaan dari Redmi 8. Uji performa pertama adalah AnTuTu Benchmark. AnTuTu Benchmark tuh jadi aplikasi salah satunya, itu aplikasi benchmark yang suka dipakai oleh para reviewer, bahkan oleh para vendor smartphone. Bahkan nih, pernah ada salah satu vendor smartphone yang jadiin skor AnTuTu sebagai bahan marketingnya sob. Nah, makanya AnTuTu Benchmark ya gua nilai jadi salah satu aplikasi benchmark yang lumrah lah di mata konsumen Indonesia. Nah, aplikasi ini tuh punya 4 aspek utama untuk penilaiannya: CPU, GPU, RAM, sama user experience. Terus skornya berapa nih Redmi 8? Skornya itu sekitar 100.371 poin. Skor yang terbilang lumayan untuk sebuah smartphone di bawah harga 2 jutaan atau 1,5 jutaan. Karena skornya sendiri itu mirip-mirip dengan smartphone berprosesor Snapdragon 625. Ya, sekarang HP-HP Snapdragon 625 tuh ya di kisaran 1-2 jutaan sih memang. Ya, oke lah skornya. Selanjutnya adalah 3D Mark. Jadi, aplikasi Benchmark 3D Mark adalah aplikasi buat pengujian di sektor pemrosesan grafisnya. Dalam hal ini GPU Adreno 505 yang ada di Redmi 8. Penilaian di 3D Mark ini merepresentasikan apakah smartphone ini jago buat main game, dari game ringan sampai game berat, atau enggak. Dan Redmi 8 skornya sekitar 824 poin buat slingshot, dan juga 447 poin buat slingshot ekstrim di pengujian OpenGL IS 3.1, dan 496 poin buat pengujian slingshot ekstrim Vulkan. Kalau misalnya pakai opsi compare nih, ada di 3D Mark opsi compare di situ, lagi-lagi nilainya ya 11-12 sama smartphone dengan otak Snapdragon 625. Jadi ya sebenarnya performanya hampir sama lah dengan Snapdragon seri 6. Dalam hal ini 625.
Pengujian ketiga adalah PC Mark. Jadi buat kalian yang nggak tahu, aplikasi benchmark ini tuh merepresentasikan kemampuan smartphone ketika dipakai sehari-hari. Misal untuk chatting, multitasking, kerja di sini, ngetik-ngetik gitu ya, bahkan menampilkan slide presentasi, video call, dan lain-lain. Pokoknya kegiatan sehari-hari lah untuk PC Mark. Nah, Redmi 8 sebenarnya menghasilkan skor yang tergolong bagus, Sob. Ya, cukup bagus lah untuk sebuah smartphone seharga 1 jutaan, karena dalam hal ini smartphone itu udah kompatibel, udah kredibel banget buat dipakai multitasking. Sekarang soal baterai, Sob. Baterai goceng jadi salah satu keunggulan dari Redmi 8. 5000 mAh ditambah fast charging-nya 18 watt. 1,5 jutaan udah punya baterai kayak gitu. Ketika di Indonesia sendiri ada smartphone di atas 3 jutaan, baterainya masih kecil, kapasitasnya, terus fast charging masih 15 watt. Ya memang ini salah satu cara Xiaomi sih untuk mengatasi besarnya baterai Redmi 8. Kebayang dong kalau nggak ada fast charging 18 watt, ngisi baterai 5000 mAh berjam-jam, ngabisin waktu banget. Nah, di pengujian baterai kali ini, untuk Redmi 8, gue pakai dua cara untuk mengujinya. Yang pertama adalah berapa lama masa pakai baterai ini bisa habis, berapa lama habisnya gitu ya, dari 100 sampai 1%. Di sini gue pengujiannya. Terus yang kedua, ngecas. Dari 5% ke 100% butuh waktu berapa lama. Nah, di pengujian kali ini, gue pakai bantuan aplikasi Battery Log buat mencatat masa pakai baterai itu sendiri. Jadi mencatat waktunya, persentasenya, dan aktivitas yang dijalankan. Untuk masa pakai, gue muter YouTube di resolusi maksimal HD+, berarti dan dipantau pakai aplikasi Battery Log. Di situ gue dapet waktu dari 100% sampai 1% itu Redmi 8 habis dalam waktu kurang lebih 16 jam. 16 jam muter YouTube nonstop dari 100 sampai 1% sisa baterainya. Awet dong, Sob. Karena 16 jam itu berarti SOT-nya juga, dan proses banyak di situ pastinya. Internet, nampilin konten, dan lain-lain. Berarti kan kalau misalnya dipakai dengan cara yang normal, bisa lebih dari seharian analoginya ya. Terus untuk kecepatan charging, fast charging 18 watt ngaruh banget nggak nih buat ngisi baterai 5000 mAh. Berdasarkan aplikasi Battery Log juga, gue bisa ngisi penuh dari 5% ke 100% dalam waktu 3,5 jam. Memang lama banget sih 3,5 jam ini, karena gue punya smartphone sendiri penuh cuman dalam waktu sekitar kurang dari 1 jam. Dan 3,5 jam menurut gue ya memang tergolong lama. Tapi untuk sebuah baterai 5000 mAh ini ya tergolong standar lah. Daripada nggak ada fast charging-nya kan, kebayang lamanya kayak gimana. Nah, game. Ini masih jadi salah satu tolak ukur konsumen Indonesia saat beli smartphone. Bisa dipakai main game berat nggak nih? Ya, untungnya Redmi 8 itu udah punya fitur gaming namanya Game Turbo. Game Turbo ini tuh ada beberapa fitur unggulan di dalamnya, termasuk Performance Mode. Di dalam mode ini, smartphone secara otomatis bakal ditingkatkan kemampuannya, Sob. CPU dan GPU. Dan juga memaksimalkan sistem, memaksimalkan pengalaman pengguna saat main game. Salah satunya adalah memblokir notifikasi, terus memblokir telepon masuk, dan lain-lain. Jadi ya kalau yang mau main game fokus, nyalain Game Turbo. Di Game Turbo juga ada beberapa informasi real time ala-ala smartphone gaming. Kalau misalnya sebelumnya tuh di video sebelumnya yang ngetes 3 HP gaming itu, 3 HP Snapdragon 855 Plus, di situ ada aplikasi bawaan yang bisa menampilkan informasi FPS sama kekuatan sinyal dan lain-lain. Nah, Redmi 8 juga punya FPS counter, juga punya di situ, terus pemantau jaringan dan lain-lain tuh ada di dalam smartphone ini. Nah, buat di gaming test, gue tuh punya beberapa kelas sebenarnya dalam main game di smartphone ini buat pengujian. Game low, game mid, sama game high. Kalau game low itu beberapa diantaranya adalah kayak Angry Birds, Subway Surfer, sama COC. Nah, kalau game mid, game menengah, kelas menengah itu kayak Mobile Legends, AoV, sampai Free Fire.
untuk game high atau game berat nih, PUBG Mobile, COD Mobile, sampai F1 Mobile. Nah, berdasarkan pengujian tadi, gue mainin semua game tadi di Redmi 8, smartphone itu cukup keteteran ketika mainin game di kategori high, khususnya F1 Mobile. Berat banget mainin F1 Mobile di sini, nggak enak lah pokoknya. Tapi untungnya untuk COD Mobile dan PUBG Mobile, di situ kan ada pengaturan buat mengatur grafisnya. Jadi bisa diantisipasi dengan mainin game dua game tadi di grafis yang paling rendah. Untuk COD Mobile, gue akhirnya main di grafis low dan very high. Sementara untuk PUBG Mobile itu gue main di grafis smooth dan medium. Ya emang nggak maksimal sih pengalamannya, karena gambarnya kayak kartun banget gitu ya main gamenya. Tapi ya itu lumayan enak sih main di sini gitu, ya game berat namanya juga kan. Untuk COD Mobile dengan grafis tadi, gue bisa dapat rata-rata 50 fps. Sementara untuk PUBG Mobile, di grafis yang tadi gue sebutin, itu bisa dapat rata-rata 20-25 fps. Lumayan lah buat HP 1 jutaan yang bisa main game. Butuh buat main game maksudnya. Terus kesimpulannya apa, Sal? Jawaban akhirnya apa? Oke, Redmi 8 masih layak buat dibeli di tahun ini. Ada dua alasannya. Yang pertama, harganya udah di-courting 1,5 jutaan. Dapatnya kayak gini nih. Coba. Dapatnya kayak gini. Kan? Yang kedua, speknya masih oke. Performanya masih oke. Berdasarkan uji performa yang gue lakukan sebelumnya, yang tadi itu dilakukan, ya overall, kalau misalnya anak SMA gitu ya, dapat nilai dari guru, ya standar KKM lah, 70 gitu. Ya, ini nih Redmi 8 gitu ya. Harganya 1,5 jutaan, terus dapat performa yang oke untuk di harganya, apalagi untuk smartphone di tahun ini. Jadi smartphone itu punya spesifikasi yang mumpuni, bisa dipakai buat main game apa aja, termasuk game berat, meskipun grafisnya harus ya disesuaikan. Baterainya awet banget, dan kalau ngomongin soal desainnya kayak gini, oke. Lihat, warna gradasi, glossy gitu, dan punya build quality yang oke kalau menurut gua. Jadi gitu aja review performa dari Redmi 8. Gua Faisal, Nunsob.